Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga lebih baik dari hari kemarin ya. Sukses selalu untuk kita semua, salam sehat untuk kita bersama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi dinamika kependudukan Indonesia. Nah, sebelum kita memulai materi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kondisi kependudukan Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai materi kita tentang dinamika kependudukan Indonesia. Apa itu dinamika kependudukan? Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor kelahiran atau natalitas. Yang kedua, faktor kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah faktor perpindahan atau migrasi. Bagaimanakah dengan dinamika kependudukan Indonesia? Mari simak baik-baik. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa, India dengan jumlah penduduk 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa, serta Indonesia 256 juta jiwa. Yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, yang dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Macam-macam komposisi penduduk adalah sebagai berikut. 1. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur. Komposisi berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk 1. Usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 65 tahun atau lebih. 2. Interval usia tertentu seperti usia balita yaitu 0 sampai 5 tahun, usia SD yaitu 6 sampai 12 tahun, usia SMP yaitu 13 sampai 15 tahun, usia SMA yaitu 16 sampai 18 tahun, usia perguruan tinggi yaitu 19 sampai 24 tahun, dan usia dewasa yaitu 25 sampai 60 tahun, serta lanjut usia yaitu lebih dari 60 tahun. Nah, dari komposisi usia inilah muncul istilah usia belum produktif yaitu umur 0 sampai 14 tahun, usia produktif yaitu umur 15 sampai 64 tahun, dan usia tidak produktif yaitu umur 65 tahun ke atas. 2. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Seks ratio atau rasio jenis kelamin adalah banyaknya jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan 100 penduduk perempuan.
Yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk Indonesia sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Akibat pertumbuhan penduduk yang cepat antara lain sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan penduduk melalui berbagai program pemerintah. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, berbeda di negara maju yang sebagian besar mata pencarian penduduknya berada di sektor industri. Ini menyebabkan harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Yang kelima adalah keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid yang terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid, yaitu orang Semang, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid, yaitu orang Sakai di Siak, orang Kubu, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai. Yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, yaitu suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian ras Deutero-Melayu, yaitu Melayu Muda, yaitu suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Berikut contoh rumah adat Indonesia. Yang pertama, ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang kedua, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga, rumah Krong Bade dari Aceh. Yang keempat,
rumah Honai dari Papua. Yang kelima, rumah Bubungan 5 dari Bengkulu, dan masih banyak rumah adat yang lainnya. Kemudian, contoh alat musik tradisional Indonesia antara lain seperti kolintang dari Sulawesi Utara, sasando dari Nusa Tenggara Timur, angklung dari Jawa Barat, dan dol dari Bengkulu. Selanjutnya, contoh pakaian adat Indonesia: baju adat Jawa, baju adat Sulawesi Selatan, baju adat Sumatera Barat, baju adat Sumatera Utara, baju adat Rejang Lebong Bengkulu, dan masih banyak baju adat yang lainnya. Untuk tarian daerah yang ada di Indonesia seperti tari legong dari Bali, tari seudati dari Aceh, tari kejei dari Rejang Lebong Bengkulu, dan masih banyak juga tari-tarian daerah lainnya. Kemudian yang terakhir adalah contoh senjata khas di Indonesia seperti keris dari Jawa, rencong dari Aceh, kujang dari Jawa Barat, mandau dari Kalimantan Timur, badek kuku rimau dari Rejang Lebong Bengkulu. Demikianlah materi dinamika kependudukan Indonesia ini. Semoga bermanfaat dan setidaknya menambah wawasan ilmu kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.